Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait layanan informasi bimbingan dan konseling. Dalam hal ini materinya berupa pilihan karir setelah lulus SMK. Nah, ini tentunya materi ini menarik untuk Ananda pahami nanti karena sebentar lagi Ananda itu akan selesai atau tamat dari SMK ini. Nah, yang pertama kita lihat lulus SMK mau kemana ya? Nah, sini ada 4 pilihan. Memasuki dunia kerja, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan lebih tinggi, kemudian yang ketiga mengikuti kursus atau pelatihan, dan yang keempat memasuki kehidupan berkeluarga. Nah, ini tentunya merupakan pilihan dari Ananda semua. Yang mana yang diinginkan dari keempat ini? Nah, kemudian yang pertama kita lihat. Yang pertama itu pilihan memasuki dunia kerja dan industri. Nah, artinya poin pertama ini ketika Ananda memilih pilihan memasuki dunia kerja dan dunia industri, nah artinya Ananda semua harus siap, harus mempersiapkan diri untuk memasuki ke dalam dunia kerja ini. Nah, bekerja itu merupakan suatu kebutuhan manusia. Mana dengan bekerja, manusia itu berharap bahwa keadaan menjadi lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Nah, pekerjaan itu adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, itu serta mengaktualisasikan diri. Di samping untuk berbakti sebagai satu kesempatan, hendaknya pekerjaan tidak disia-siakan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kalau Ananda semua itu memilih untuk memasuki dunia kerja dan dunia industri. Nah, ini harus kita persiapkan. Bagaimana pekerjaan itu merupakan sebuah langkah untuk pengembangan diri, mengaktualisasikan diri, mencari sumber penghasilan. Nah, kemudian mari kita lihat itu tahap-tahap apa yang harus kita laksanakan ketika Ananda semua itu untuk ingin mendapatkan pekerjaan. Nah, yang pertama kita lihat. Tahap pertama yang harus kita lalui itu adalah mencari lowongan pekerjaan. Nah, sebelum kita bekerja, tentu kita pertama kali itulah mencari lowongan pekerjaan. Apa sih bidang yang cocok bagi kita itu untuk mencari lowongan pekerjaan? Nah, dalam mencari lowongan pekerjaan itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih pekerjaan. Yang pertama, kita lihat mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari kerja. Nah, ini tentu disesuaikan lagi kembali kepada jurusan Ananda semua. Kalau jurusan Anda otomatisasi tata kelola perkantoran, nah itu disesuaikan dengan jurusan ke bidangnya. Bisa jadi jurusannya TKJ, Teknik Komputer Jaringan, tentu disesuaikan dengan departemen atau tempat yang sesuai dengan jurusan Ananda. Kemudian yang kedua, membaca koran atau majalah yang memuat lowongan pekerjaan. Nah, sekarang bisa kita lihat di media informasi itu sangat banyak sekali, tidak hanya di koran dan majalah. Di media sosial juga ada, di Instagram, di Facebook. Nah, itu banyak sekali terdapat lowongan pekerjaan. Tergantung Ananda semua bagaimana secara aktif itu untuk mencari lowongan pekerjaan itu. Kalau Ananda ingin menempuh setelah pendidikan ini itu pekerjaan, itu pilihan untuk bekerja. Kemudian yang ketiga, kita melihat informasi lowongan kerja melalui media elektronik, nah seperti televisi, internet, dan lain sebagainya, media sosial. Nah itu juga bisa. Kemudian yang keempat, rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran dan pameran bursa kerja, bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja. Kemudian, nah ini juga yang keenam, itu juga memantapkan rasa percaya diri. Nah, tentu dalam mencari pekerjaan itu percaya diri ini sangat diperlukan agar kita tidak kaku ketika memasuki dunia kerja nanti dan mampu untuk bersaing di dunia kerja itu. Nah, mungkin dari keenam ini, Anda semua
itu yang nomor 3. Nah, inilah yang lebih banyak, yang lebih gampang untuk mengaksesnya. Karena ini sifatnya fleksibel, dimanapun kita berada, ketika kita melihat media sosial, nah ini kita bisa mendapatkan info. Bisa jadi dari teman, bisa jadi dari Instagram, WA, Facebook, segala macam. Ini hal yang tahap pertama yang harus kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita telah menemukan misalnya tempat kita ingin bekerja, tentu ada seleksi atau tes yang harus kita persiapkan. Nah, salah satunya yang pertama adalah seleksi administrasi. Ini berupa kelengkapan berkas dari Anda semua. Ijazah, nilai rapor, sertifikat-sertifikat pendukung yang lain, akte kelahiran, KK, segala macam. Nah, ini menjadi hal yang pertama dalam mengikuti seleksi. Kemudian seleksi akademis. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan dari Anda semua. Ini yang akan menjadi bekal bagi Anda untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang Anda itu sendiri. Kemudian psikotes. Ini ada beberapa tes, beberapa tempat instansi yang melaksanakan psikotes. Nah, kemudian tes wawancara. Nah, ini merupakan hal yang penting. Banyak orang yang gagal ini ketika tes wawancara itu berlangsung. Nah, bisa saja dia menjawab itu dengan nada yang kurang mengenakan atau cara bicara yang bisa meninggikan atau sombong segala macam. Nah, ini perlu diperhatikan dalam wawancara. Banyak orang yang gagal di sini. Nah, kemudian tes fisik ini tergantung tempat instansi kita di mana Anda semua itu untuk mendaftar atau melamar pekerjaan itu sendiri. Nah, rata-rata yang banyak dilakukan itu adalah seleksi administrasi, akademis, dan wawancara. Dan psikotes dan tes fisik ini itu di beberapa instansi yang menginginkan bahwa pesertanya itu harus mengikuti psikotes dan tes fisik. Kalau ini bisa jadi contohnya itu masuk kepada bagaimana mengikuti tes masuk angkatan, polisi. Nah, ini tes yang diperlukan contohnya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini yang kedua, pilihan melanjutkan studi ke pendidikan tinggi. Yang pertama tadi itu adalah pilihan melanjutkan pekerjaan, masuk kepada dunia pekerjaan. Kemudian yang kedua, melanjutkan studi ke pendidikan tinggi. Nah, artinya setelah Anda tamat dari SMK, itu akan melanjutkan pendidikan itu ke perguruan tinggi. Nah, apa demikian? Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan jauh lebih baik dan semakin besar pula. Nah, artinya setelah Anda tamat dari SMK, itu melanjutkan studi. Bisa saja ke perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi Islam. Nah, ini tergantung pilihan Anda dan mana minat dan bakat Anda semua. Nah, kita lihat penjelasannya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Nah, yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Nah, ini sangat penting bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini sangat harus diperhatikan. Nah, karena ini akan mempengaruhi Anda nanti itu untuk saingan memasuki pekerjaan. Nah, cenderung instansi itu akan menerima orang-orang yang akreditasi perguruan tingginya itu tinggi. A misalnya, atau B. Ini harus diperhatikan Anda. Status dan akreditasi ini sangat mempengaruhi sekali ketika Anda mencari pekerjaan atau melamar pekerjaan di sebuah instansi nanti. Kemudian yang kedua, jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Nah, ini juga sangat diperhatikan, sangat perlu diperhatikan untuk studi lanjut, apa jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tingginya. Nah, misalnya Anda SMK jurusan OTKP,
otomatisasi, tata kelola perkantoran. Nah, tentu harus sesuai dengan jenjang pendidikan Anda dan bentuk perguruan tingginya. Nah, jangan Anda ketika tamat SMK itu melanjutkan perguruan tinggi yang jurusannya sangat jauh melenceng atau berbeda dari Anda. Ini tentu akan membuat Anda nanti kesulitan dalam lanjutkan studi di perguruan tinggi, karena Anda akan mengulang dari awal. Makanya pertimbangannya jenjang pendidikan dan perguruan tinggi itu harus sejalan dengan apa yang Ananda pelajari di tingkat SMK misalnya. Ini untuk mempermudah Ananda. Kemudian yang ketiga adalah sistem penerimaan mahasiswa. Nah, sekarang itu ada sistem penerimaan mahasiswa ini, ada yang melalui jalur SNMPTN atau bidik misi, kemudian SBMPTN dan jalur mandiri. Nah, kalau seandainya Ananda mampu dan berprestasi, tentu bisa mengikuti jalur penerimaan bidik misi beasiswa SNMPTN, jalur undangan kalau nilai Ananda itu tinggi. Nah, nilai di rapornya itu sangat mempengaruhi dalam penerimaan mahasiswa ini. Nah, jangan sampai salah pilih jurusan yang akan Ananda ambil ketika tamat nanti. Sesuaikan dengan nilai, bakat, dan minat Ananda. Kemudian yang keempat, itu perguruan tinggi kedinasan. Nah, sini juga perguruan tinggi kedinasan seperti IPDN. Nah, salah satunya perguruan tinggi kedinasan itu IPDN. Nah, inilah hal-hal yang harus Anda perhatikan untuk memilih studi lanjut. Lihat akreditasinya, untuk perguruan tingginya, jenjang pendidikannya, sistem penerimaan mahasiswanya, kemudian perguruan tinggi kedinasan kalau Anda berminat untuk berkuliah di IPDN, salah satu contohnya. Kemudian masih banyak lagi itu perguruan tinggi kedinasan yang lain. Nah, kemudian selanjutnya, pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Nah, pertama, fokus keinginan primer. Artinya keinginan untuk lanjut perkuliahan itu adalah memang dari dalam diri Anda sendiri, jangan dari orang lain. Kalau seandainya dari orang lain, itu Anda akan menemukan kesulitan dalam perkuliahan nanti. Nah, fokus dulu. Apa keinginan pribadi? Apakah memang betul-betul ingin melanjutkan perkuliahan, atau hanya mengikut teman, atau hanya karena disuruh oleh orang tua, atau hanya karena gengsi? Nah, ini harus diperhatikan dulu. Harus dimatangkan dulu fokus keinginan. Kemudian bakat. Bakat ini sangat penting. Seandainya Anda berbakat di komputer, misalnya, salurkan bakat Anda itu di jurusan yang berkaitan dengan komputer. Kalau seandainya bakat Anda itu di olahraga atau di seni, salurkan bakat Anda itu di jurusan seni. Kemudian misalnya bakat Anda itu di manajemen atau tata kelola perkantoran, nah salurkan bakat Anda itu sesuai dengan jurusan Anda. Nah, ini agar lebih mudah dan demi kelancaran perkuliahan Anda nanti. Nah, kemudian yang ketiga, fokus penjurusan bidang studi. Nah, bidang studi juga berpengaruh terhadap studi lanjut yang akan Anda tempuh nanti. Kemudian fokus pada kemampuan. Nah, apakah kita mampu kalau seandainya kita kuliah di jurusan misalnya bahasa Inggris, apakah kita mampu? Kalau kita mampu ya lanjutkan. Kalau kita tidak, nah mending pikirkan dengan secara matang dengan mempertimbangkan banyak hal, bisa saja keinginan primer, bakat, keinginan, jurusan, dan kemampuan, dan bahkan dengan orang tua sekalipun harus dibicarakan dengan matang-matang agar Anda tidak salah pilih dan tidak berhenti di tengah jalan. Karena kita lihat banyak sekarang orang yang berhenti di tengah jalan karena tidak sanggup, dan terkendala biaya, dan lain-lain sebagainya. Ini harus menjadi pertimbangan bagi anak. Kemudian yang ketiga, pilihan mengikuti kursus atau pelatihan. Nah, kalau kita lihat penjelasannya di sini, kursus itu merupakan satuan pendidikan di luar sekolah setelah Anda tamat di SMK ini yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya kursus komputer,
kursus menjahit. Nah, misalnya kalau seandainya Anda mengikuti pelatihan kursus setelah tamat dari SMK, nah itu bisa Anda mengikuti pelatihan kerja. Itu sekarang ada namanya PLK, Balai Latihan Kerja. Di situ banyak jurusan-jurusan atau pelatihan-pelatihan itu yang akan meningkatkan skill dan keterampilan dari Anda. Nah, itu bisa juga Anda ikuti kalau seandainya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan juga sebelum dapat pekerjaan. Nah, ini bagus juga diikuti untuk dalam rangka itu untuk menambah wawasan, skill dan keterampilan. Itu di BLK sekarang. Di BLK ada banyak sekali jurusan yang ada di BLK itu sendiri dan itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, kemudian masuk yang keempat. Nah, ini yang keempat, pilihan memasuki kehidupan berkeluarga. Nah, kalau seandainya Anda tamat sekolah ini tidak dapat mencari pekerjaan, belum mendapatkan pekerjaan, tidak melanjutkan studi dan juga tidak mengikuti pelatihan khusus. Nah, ini juga pilihan keempat ini juga kalau seandainya Anda berminat, nah silakan pilihan masuk kehidupan berkeluarga. Karena merasa sudah mampu untuk berkeluarga, silakan. Nah, ketika Anda memutuskan untuk menikah, berarti Anda harus siap bertanggung jawab. Jangan karena tidak dapat pekerjaan, tidak melanjutkan ini dan segala macam, Anda melampiaskan untuk menikah. Jangan seperti itu. Ketika ini merupakan beban yang berat bagi Anda ketika tamat sekolah langsung menikah. Nah, ini merupakan sebuah tanggung jawab bukan hanya untuk diri sendiri, tapi terhadap keluarga, anak, suami atau istri, dan lingkungan. Orang yang sudah berumah tangga secara otomatis sudah dianggap dewasa, walaupun secara usia masih belia. Tetapi dalam berumah tangga itu akan banyak permasalahan yang terjadi, dan di situ kita dituntut untuk harus dewasa, sekalipun usia kita masih belia atau kecil. Nah, ini tentu pilihan yang keempat ini harus Anda pikirkan dengan matang-matang. Nah, ini merupakan pilihan setelah Anda tamat nanti. Sebenarnya ada masih banyak beberapa pilihan yang Anda bisa ambil ketika tamat nanti. Bisa saja buka usaha, peluang usaha kecil-kecil untuk mengumpulkan modal sebelum mendapatkan pekerjaan yang baik atau yang bagus, yang tetap. Nah, ini tentu bisa menjadi pilihan juga. Nah, tetapi dari keempat keempat pilihan tadi, mau kemana Anda akan berlabuh, apakah memasuki dunia kerja dan dunia industri, melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, mengikuti kursus atau pelatihan, dan terakhir maupun memasuki kehidupan berkeluarga. Ini semua dikembalikan kepada Anda. Silakan menentukan pilihan dengan matang dan jangan tergesa-gesa, karena ini akan menentukan masa depan Anda di masa yang akan datang. Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai menyesal atas pilihan apa yang akan Anda ambil setelah tamat dari SMK nanti. Nah, mungkin ini materi sedikit terkait bagaimana apa yang akan kita lakukan itu setelah tamat dari SMK ini. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan ini itu dapat menjadi pembelajaran bagi Anda, dapat menjadi bahan renungan, mendapat menjadi bahan pertimbangan mau melanjutkan kemana setelah tamat nanti. Nah, pesan Bapak, jangan sampai Anda tamat dari SMK itu menjadi pengangguran, itu akan rugi. Nah, silakan kembangkan potensi Anda, karena bagi Anda yang selalu berusaha tentu akan ada jalannya untuk menempuh apa yang Anda inginkan. Nah, sekian, terima kasih. Tetap semangat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Karena mudah-mudahan sebentar lagi kita akan melaksanakan
sekolah seperti biasa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.